Untuk kali ini kita akan membahas tentang materi soal pembahasan FRTU. Yang pertama, kita bahas tentang perbandingan tabel. Oke, perbandingan tabel. Kita lihat di sini soalnya, perbandingan tabelnya berarti kita bandingkan nilai A dan nilai B dalam tabel. Yang A, kecepatan yang dihasilkan dari jarak yang tempuh 60 km dengan waktu tempuh 2 jam. Sedangkan B, 29 km per jam. Oke, kita cari untuk kecepatan yang A. Kecepatan A bisa kita buat dengan K, kecepatan A sama dengan, berarti kecepatan ini sama dengan jarak dibagi waktu. Oke, jarak dibagi waktu, jaraknya berapa? Jaraknya ada 60 km. Waktunya ada 2 jam. Berarti sama dengan 60 bagi 2, itu sama dengan 30 km per jam. Oke, kemudian kalau kita lihat B itu ini untuk A ya. B itu sama dengan 29 km per jam. Oke, berarti dari sini jelas ya. A lebih besar dari B. Maka jawabannya adalah A. Oke, jelas. Lanjut lagi. Kecepatan yang dihasilkan dari jarak dua titik bolak-balik dengan kecepatan pertama 80 km per jam dan kecepatan kedua ialah 80 km per jam. Sedangkan B 80 km per jam. Kita lihat untuk mencari kecepatan rata-ratanya, kecepatan rata-rata itu tuh bisa kita cari kalau dia dari titik yang sama bolak-balik itu bisa dicari dengan dua kali kecepatan satu kali kecepatan dua per kecepatan satu tambah kecepatan dua sama dengan dua kali berapa? Kali 80 kali 100 dibagi 80 tambah 100. Berarti sama dengan 2 kali 8 16. Berarti 16.000 dibagi 180. Berapa nih? Habis. Berarti 16.000, 1.600 dibagi 18 ya. 1.800 bagi 18. Kalau kita kali 10 enggak, pasti kali 8, kali 9. 9 kali 18. 9 kali 8, 72 ya. 7. 9 kali 1, 9 tambahin 16. 162. Oke, lewat. Berarti dia sekitar 8. 8 kali 18, 8. 8 kali 18, 80 tambah 64. 8 kali 8, 64. 64. 8 kali 1, 8 tambah 6, 14. 144. 144. Nah, 144 kalau kita kurangkan, ini hasilnya juga 16. Berarti hasilnya nanti 88 masih. 88. Kemudian kalau kita turunkan ini lagi, berapa nih? 16. Di 16 dibagi 18 sekitar 0,8 juga kan? Gitu. Maka hasilnya adalah 88,8 km per jam. Nah, berarti kalau untuk A hasilnya adalah 88 km per jam, untuk B hasilnya adalah 90 km per jam, maka yang paling besar di sini apa? A lebih besar dari B. Tetap jawabannya adalah A. Next. Oke, di sini. Di sini dikasih tahu untuk yang A-nya, jarak yang dihasilkan dari kecepatan, jarak yang dihasilkan dari kecepatan berarti kan ingat ya kalau rumus dari kecepatan tadi kan jarak. J itu jarak ya, jarak dibagi waktu. Nah, berarti kalau kita mau mencari jarak, itu kan tinggal kali silangkan aja. Naik ke atas nih, berarti sama dengan kecepatan kali jarak, kecepatan kali waktu. Nah, kita lihat di sini, kecepatannya berapa? Kecepatannya 120 km. Sorry ya, kecepatan 220 km per jam. 20 km per jam. Dengan waktunya 2 jam. Gitu. Nah, kalau segini kan pasti tandanya pasti habis ya satuannya. Sisa kilometer. Berarti 120 kali 2 sama dengan 240 kilometer. 240 kilometer berarti terlihat di sini A sama dengan 240 kilometer, B 200 kilometer. Berarti jawabannya B lebih besar dari A atau A lebih kecil dari B. Jawabannya
Jawabannya adalah B. Oke, jelas ya. Next. Waktu tempuh yang diperoleh dengan kecepatan 20 km dengan jarak 200 km. Berarti kita bisa buat dengan waktu tadi kan berarti kalau untuk mencari tadi kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Berarti kalau kita mau mencari waktu, kita tinggal tukarkan aja nilai kain dengan W. Berarti jarak dibagi kecepatan. Jaraknya berapa? Jaraknya 200. Oh, sorry. Jaraknya 200, kemudian kecepatannya 20 kilometer per jam. Di atasnya tadi kilometer ya. Habis. Berarti sama dengan 10 jam. 10 jam. Ya. Oke, 10 jam. Sedangkan B dia 2 jam. Berarti A sama dengan 10 jam, B sama dengan 2 jam. Jadi di sini kelihatan A lebih besar dari B gitu. Jelas jawabannya adalah A. Next. Nah, ini dia udah masuk lagi di sini. Nilai dari 60. Oh, ini untuk A ya. 60 kali 1/3 ditambah ya, tambah 20 bagi 4. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah perkalian dan pembagian. Di sini perkalian 60 sama 3 itu bisa sama-sama. 60 bagi 3 itu 20. 20 bagi 4 itu sama dengan 5. Berarti sama dengan A sama dengan 20 tambah 5. Sama dengan 25. Sedangkan B itu sama dengan 20. Maka jelas A lebih besar dari B. Jawabannya adalah A. Gitu. Gampang banget ya. Next. Untuk A, 1/3 ditambah 67,7% dikurang 3/4. Berarti 1/3 ditambah. Nah, karena ini karena A dibuat um, dalam bentuk pecahan, kita buat saja ini juga dalam bentuk pecahan. 67,7% itu sama aja dengan 2/3 dikurang 3/4. Nah, ini sama-sama bisa dibuat dengan persatuan berapa? Per 12. 12 bagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 bagi 3, 4. Kali 2, 8. 12 bagi 4, 3. Kali 3, 9. Oh, lupa. Ini min 9 ya. Berarti 4 tambah 8, itu 12. Kurang 9, berarti 3 ya. 3/12. Nah, 3/12 ini sama aja dengan sama-sama bagi 3, berarti 1/4. Nah, 1/4 itu sama dengan, berarti mana lebih besar? 1/4 atau 1/5? Lihat pembaginya berapa. Pembaginya lebih gede di sini. Dan di sini lebih kecil. Semakin besar pembagi, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, karena itu A lebih besar dari B gitu. Masih B yang lebih besar. Masih A yang lebih besar. Atau bisa kita ubah juga kalau teman-teman ribet. Tinggal ubah aja sebenarnya 1/5 itu kan 20% ya. Sedangkan 1/4 itu 25%. Gitu. Jelas jawabannya adalah A. Next, soal selanjutnya. A, nilai dari 20 dikali 12,5% dikurang 2,5. Sedangkan B 16. Berarti A sama dengan 20 kali 12,5% dikurang 2,5. Berarti sama dengan 20 kali 12,5 berarti berapa? 12 bisa gampang juga, 125 bagi 1000 dikurang 2,5. 2,5 boleh lah, segini 2,5 juga tetap. Nah, berarti kalau kita, oh sorry, mungkin gak usah diubah ke situ ya, mungkin ke bilangan berkoma aja boleh sih, boleh. Nah, kita bikin dia jadi 0,12,5 ya, 12,5. Berarti 0,12,5 kalau kita kali ke bilangan dari 20 ini kan akan semakin kecil sebenarnya, ya nggak? Akan semakin kecil. Kalaupun katakan hitungannya 10%, 10% dari 20 berarti 2. 2 kurang 2,5 maka hasilnya akan minus. Sedangkan B hasilnya positif. Maka dari situ jelas A lebih kecil dari B. Jawabannya B. Gitu. Oke, next. 25 tambah 4 kurang 12 kali 4.
Berarti ini bisa dijumlahkan, ini bisa dengan menjumlahkan ini dulu. Berarti 25 tambah 4 ini 29 dikurang 12 kali 4 48. Maka 29 kurang 48 berapa? Ini sama dengan kita bisa buat di sini ya. 18 kurang 9. 18 kurang 9 berarti 9 ya. 9 berarti sisa 3. 3 kurang 1, 3 kurang 2, 1. Karena 29 kurang 48 tadi minus ya, berarti jadi min 19. Yang ini min 19, yang ini positif. Maka jelas A lebih kecil dari B. Gampang banget ya. Oke, next. Yang A. A sama dengan 12,5% ditambah 3 per 4 dibagi 2 per 7. Nah, ini sama dengan 125. Tadi itu 125 per 1000 aja ya. 125 per 1000 ini sama dengan berapa? Sorry, di sini aja deh kita buat ya. 125 per 1000. Ini sama-sama bagi 125 aja. Berarti 125 bagi 125, 1. 1000 bagi 125 itu 1/8. Maka hasilnya ini adalah 1/8 ditambah 3 per 4 dibagi 2 per 7. Nah, kita bagikan dulu. Berarti sama dengan 1/8 ditambah. Karena ini kita pembagian dulu yang kita kerjakan, makanya sama aja dengan 3 per 4 dikali 7 per 2. 3 kali 7, 21. 4 kali 2, 8. Maka ini sama dengan 1/8 tadi. 1/8 ditambah 21/8. Sama dengan 22/8. Nah, jelas di sini jawabannya 22/8. Nah, 22/8 kalau kita bagi, ini bisa dengan berapa ya? 8, 6. Berarti 2 ya. 2 kali 6, 8, 16. 16. Berarti 26/8. 26/8 berarti A sama dengan 26/8 dijumlahkan dengan 6/7. Dijumlahkan dibandingkan dengan 6/7. Jelas A lebih besar dari B. Gitu. 26/8 dengan 6/7. Jelas A lebih besar dari B. Oke, kita tadi udah selesai tentang perbandingan tabel. Sekarang kita masuk ke penarikan kesimpulan dan silogisme. Pertama, kebanyakan burung dapat terbang. Burung unta termasuk seekor burung. Burung unta termasuk seekor burung. Nah, kalau seperti itu lihat kebanyakan burung. Berarti apakah semua? Enggak. A. Burung unta dapat terbang. Belum tentu. B. Burung unta memang tidak dapat terbang. Belum tentu juga. C. Burung unta belum tentu dapat terbang. Benar. D. Burung unta bukan termasuk burung. Salah. Karena udah dikasih tahu di konteksnya bahwa burung unta adalah burung. Belum diketahui apakah burung unta dapat terbang atau tidak. Boleh, tapi sebenarnya sih kalau lebih tepat di sini itu kita bisa bandingkan kalimatnya lebih pas di sini adalah C. Oke, next. Semua gunung berbatu dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berbatu dan tidak menjulang. Berarti kalau seperti itu kan semua gitu. Kita nggak berada di tempat berbatu dan menjulang. Artinya A. Anda berada di gunung berbatu. Salah. B. Anda berada di gunung yang tidak menjulang. Salah juga. C. Anda bukan berada di gunung. Benar. D. Anda berada di gunung yang tidak berbatu. Ini salah. E. Anda berada di gunung yang tidak berbatu dan tidak menjulang. Salah. Yang jelas jawabannya adalah C. Anda bukan berada di gunung. Next. Teman yang baik adalah yang dapat menerima keadaan kita. Sebagian teman dari desa C tidak dapat menerima keadaan kita. Berarti kalau seperti itu sebagian ya. Berarti kalau seperti itu sebagian teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang dapat menerima keadaan kita. Sebagian teman dari desa C tidak dapat menerima keadaan kita. Berarti menerima keadaan kita ini habis, maka sisa teman yang baik dan desa C. Maka kalau seperti itu kita bisa buat sebagian teman dari desa C, sebagian teman dari desa C atau di desa C adalah teman baik. Oke, next. Di rumah sakit, dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Anton ada di rumah sakit, ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Berarti kalau seperti itu, dua syaratnya harus terpenuhi, berbaju putih dan membawa stetoskop. Teman-teman bisa tahu ini dari manekin loh. Kan ini dan itu pernah belajar ya, kalau kita penarik kesimpulan, benar dan salah itu hasilnya salah. Benar dan benar ini benar.
Salah dan benar ini salah. Salah dan salah ini salah. Artinya apa? Hanya kondisi benar-benar, artinya semua syarat terpenuhi, baru terjadi kondisi yang dijadikan di mana dia menjadi dokter. Nah, karena di sini dia nggak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop, maka jelas dia bukan dokter. Anton bukan seorang dokter. Jawabannya D. Next. Di rumah sakit, semua dokter berbaju putih atau, lihat atau, membawa stetoskop. Anton ada di rumah sakit, ia tidak berbaju putih dan membawa stetoskop. Berarti kita bisa buat benar atau salah, ini sama dengan benar. Salah atau benar, ini adalah benar juga. Benar atau benar, ini adalah benar. Salah atau salah, ini adalah salah. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini jawabannya yang mana dong? Berarti kita harus cari jawaban yang salah satunya saja terpenuhi, maka kejadiannya akan terjadi. Kan di sini kan Antonnya membawa stetoskop gitu. Karena dia membawa stetoskop dan juga alasannya dan juga syaratnya adalah atau, maka Anton merupakan apa? A. Anton seorang dokter yang tidak berbaju putih. Benar. Anton bukan seorang dokter. Salah. Anton seorang dokter yang tidak membawa stetoskop. Salah. D. Anton bukan seorang dokter. Salah. Kan dia kan atau. Berarti salah satu saja terpenuhi dia udah seorang dokter. E. Anton seorang dokter yang tidak membawa stetoskop dan tidak berbaju putih. Salah. Jelas jawabannya di sini adalah A. Oke, next. Semua penerima beasiswa mempunyai prestasi istimewa. Beberapa siswa menerima beasiswa. Berarti beberapa siswa menerima beasiswa. Berarti beberapa siswa mempunyai prestasi. Kita habiskan aja nih, hapus ini, hapus ini. Berarti beberapa siswa mempunyai prestasi. Jawabannya C. Next. Semua benda teratap, beratap, dan tinggi. Andi berada di tempat yang tidak beratap dan tidak tinggi. Berarti tidak memenuhi dua syarat tadi yang kata dan. Maka dari situ A. Andi berada di tenda beratap, salah. B. Andi berada di tempat tinggi, salah. C. Andi berada di bukan tenda, benar. D. Andi berada di tempat bukan beratap, salah. E. Andi berada di tempat bukan beratap dan bukan tinggi. Ini juga salah. Jelas jawabannya adalah C. Next. Peserta diperbolehkan mengikuti ujian psikotes dengan peraturan memakai kemeja putih, membawa alat tulis masing-masing, atau memakai sepatu hitam. Atau Hanafi ingin mengikuti ujian psikotes, namun hanya membawa alat tulis saja dan bersepatu hitam. Ingat, tadi kalau atau itu contohnya benar atau salah. Salah satu saja itu tetap benar. Berarti kalau seperti itu dia bakal bisa gimana? Bisa ujian. Nah, dari sini jawabannya adalah Hanafi diperbolehkan ujian. Jawabannya adalah A. Next. Semua gunung berbatu dan menjulang. Anda berada di tempat yang tidak berbatu dan tidak menjulang. Ingat, dua-dua sifatnya tidak terpenuhi. Maka dari situ salah dan salah hasilnya salah. Berarti tidak terpenuhi. Anda berada di daerah bukan gunung. Jawabannya C. Next. Sebagian siswa mengenakan sepatu sekolah. Sebagian siswa mengenakan topi. Nah, kalau seperti ini, kata sebagian dijumlahkan atau digabungkan dengan sebagian, maka hasilnya ini adalah tidak dapat ditarik kesimpulan. Gitu loh. Jadi dia nggak bisa tarik kesimpulan. Maka dari situ jawabannya adalah semua siswa mengenakan sepatu, salah. B. Sebagian siswa mengenakan topi, salah. C. Sebagian siswa mengenakan sepatu dan topi juga salah. Semua siswa mengenakan sepatu dan sebagian topi juga salah. Berarti jawabannya adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Next. Semua siswa mengenakan sepatu sekolah. Sebagian siswa mengenakan topi. Berarti kalau seperti ini, semua plus sebagian hasilnya adalah sebagian. Gitu. Nah, karena hasil sebagian, cari jawaban yang sebagian. A. Semua salah. B. Sebagian boleh. C. Sebagian juga boleh. D. Semua salah. E. Tidak dapat kesimpulan juga salah. B. Sebagian siswa mengenakan topi. Ingat, kalau di sini kan kalau semua sebagian siswa mengenakan topi memang benar, tapi kan harus digabungkan antara premis satu dan premis duanya. Maka B salah.
C. Sebagian siswa mengenakan sepatu dan topi. Oke, baru ini benar ya. Ini benar. Jawabannya C. Sebagian siswa mengenakan sepatu dan topi. Oke, kita lihat lagi nih. Jika ujian SKD dipercepat, maka Dani akan belajar keras. Jika Dani belajar keras, maka akan lulus SKD. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah, kita bisa buat gini loh. Kita bisa buat biar makin gampang. Jika ujian SKD dipercepat, ini kita buat P, maka Dani akan belajar keras. Dani akan belajar keras, kita buat Q. Jika Dani belajar keras, kita buat juga ini Q, karena kan Dani belajar keras kan Q tadi. Maka, tanda panah lagi, akan lulus SKD, yaitu R. Berarti pernyataannya adalah P maka Q, kemudian Q maka R. Nah, kalau seperti ini tinggal hilangkan saja Q, Q-nya habis sisa P maka R. P maka R, maka hasilnya SKD dipercepat, maka Dani akan lulus. Apakah ada SKD dipercepat, maka Dani akan lulus? Salah. Dani belajar keras, akan lulus SKD. Salah. C juga nggak ada. Dan SKD dipercepat dan Dani tidak akan lulus SKD. Salah. SKD dipercepat dan Dani akan lulus SKD. Salah. SKD dipercepat atau Dani akan lulus. SKD dipercepat atau Dani akan lulus. Ingat. Nah, P maka R ini setara dengan min P atau R. Min P atau R berarti ujian SKD diperlambat, harusnya diperlambat, dan Dani berlambat atau Dani akan lulus. Dani akan lulus. Nah, kalau kita lihat, kita bisa menegasikannya ini biar ketemu jawabannya. Negatifkan ya. Berarti ini sama dengan P dan min R. Dani P dan min R berarti SKD dipercepat dan min R. R tadi dia akan lulus berarti tidak, dan Dani tidak akan lulus. Itu jelas jawabannya adalah C. Oke, next. Jika ujian SKD dipercepat, maka Dani akan belajar keras. Jika Dani belajar keras, maka akan lulus SKD. Kesimpulan pernyataan dia apa? Tadi teman-teman udah tahu ya, kalau untuk mencari P maka Q, kemudian Q maka R, itu hasilnya tadi PR. Ya kan? Nah, apakah ada jawaban P maka R? Kita lihat. Karena nggak ada, SKD percepat maka Dani akan lulus SKD. Enggak. Kita lihat ya, SKD percepat maka Dani akan lulus. Apakah ada? Oh ya ada ya. SKD akan dipercepat itu P, maka Dani akan lulus itu R. Jelas jawabannya A. Next. Jika ujian SKD dipercepat, maka Dani akan belajar keras. Jika Dani belajar keras, maka akan lulus SKD. Kesimpulan dari pernyataan di atas adalah oke, berarti hasilnya tadi P maka R. Nah, P maka R tadi kita cari yang setara dengan itu, yaitu min P atau R. Min P atau R berarti SKD dipercepat, maka Dani SKD dipercepat atau Dani akan lulus. Apakah ada SKD dipercepat atau Dani dipercepat? Nggak ada ya. Atau berarti kita cari min R maka min P. Kita bisa pakai nih. Oke, min R maka min P. Kita bisa buat Dani tidak lulus SKD. Dani tidak lulus SKD, maka SKD diperlambat. Oh ya, benar ya, kebalikannya. Jawabannya adalah E. Jelas ya. Oke, next kita lihat lagi ke soal berikutnya. Oh ya, udah ya. Berarti itu, teman-teman harus tahu, berarti kalau P maka R itu ada 3 bentuknya, yaitu min R maka min P, kemudian P atau P dan min R, kemudian satu lagi min P atau R, gitu. Teman-teman bisa pakai ini caranya. Oke, itu video untuk kali ini. Thank you untuk subscribernya yang baru, dan see you in the next video. See you.